Menu sudah kita buat di atas. Sekarang kita akan buat dulu daftar pengguna. Nah, sebelum itu kita akan rapikan dulu home kita ini, home si dashboard ini, menjadi tampilan yang paling enggak bagus sedikit lah ya. Kita akan singgah ke home page dulu. 8 ini apa mau ganti menjadi 12 biar lebih gede lebar, lalu di card apa mau tambahkan shadow LG aja kira-kira. Oh iya, mendingan. Lalu header ini kasih apa ya bagusnya ya. Card header ini apa kasih, bagaimana kalau backgroundnya adalah doc. No BG kalau like aja bagaimana, nggak ada beda pak. BG nya kita ganti, bagaimana kalau BG warning. Oke, kuning ya, enggak deh. Bagaimana kalau secondary ya, secondary itu ya, tambahkan teksnya itu white. Oke, apa pakai itu aja deh. Udah mendingan your login in ini semua ini kita akan ganti menjadi selamat datang, itu aja deh. Nanti sisanya baru kita modif sementara ini cukup gitu aja. Anda modif sendiri ya, pokok intinya pas UKK janganlah buat selamat datang aja, buatlah sesuatu yang buat orang tertarik gitu ya. Kasih gambar kah, apakah kasih video kah, silakan di Google aja untuk membuat gambar atau membuat video ya gitu. Yuk kita buat daftar pengguna yuk. Pertama kita lakukan adalah diffuse. Di sini kita akan buatkan sebuah folder dulu, user atau pengguna. Nah gitu aja pengguna, karena kita menyiapkan folder dulu. Di dalamnya kita tambahkan file index.blade.php. Isinya Anda cukup copy aja yang ada di home ini, karena kan udah bagus home ya. Ini kita copy, pastekan di penggunanya si index. Tinggal nanti baru kita modif berikutnya. Kalau sudah, kita akan buat model dulu. Model controller pak. Buat PHP dulu, artisan langsung make controller. Controller apa yang kita buat? Controller namanya pengguna controller. Nah itu aja tuh, pengguna controller, enter. Secara otomatis controller Anda akan dibuatkan pada app http controller. Mana dia? Itu dia, pengguna controller. Yuk kita buat yuk. Buka pihak pengguna controller. Kita akan return view fun dulu pak. Kita buat dulu public function dulu ya. Public function index. Kode itu aja tuh, public function index. Lalu kita siapkan data. Data apa? Data user-user yang ada di sistem kita. Sebelum itu tambahkan dulu di sini user. Nah gitu, tambahkan nih. Baru setelah itu bisa tambah di sini user.2 all titik koma. Baru kita return view. View-nya ke siapa? View-nya adalah ke folder view kita mana? View pengguna titik pengguna titik ada indeks tuh, karena nama file kita indeks ya. Jadi pengguna indeks koma dalam array, atau gini aja nih biar terbiasa Anda. Width seperti itu. Bisa menggunakan data width compact, nggak apa deh, width aja kita membiasakan.
with data itu isinya variabel data. Save, titik koma di ujung, jangan lupa save. Ya, kita akan mengirimkan suatu data ke view pengguna indeks. Sekarang kita buka pengguna indeks. Di sini kita akan buat daftar pengguna. Daftar pengguna. Itu ya, daftar pengguna yang ada. Nah, seperti itu. Oke nih Pak, sip. Oh, ini Bapak mau kasih dia H3 deh. H4 cukup. H4 di sini lupa tutup H4. Save, lihat dulu hasilnya. Oh, belum kita buat ya. Sorry. Nah, kita sudah buat controllernya di sini. Lihat nama controller kita itu pengguna controller, lalu metodenya adalah public function index. Ya Pak, copy deh. Lalu Anda buka web PHP yang berada pada routes web. Tambahkan dulu use nama controller kita yang berada di app http controllers, lalu nama controller adalah pengguna controller. Baru di sini bawahnya itu tambahkan root, kedua get pengguna, ada tuh pengguna controller titik 2 kelas, lalu koma lagi index. Kita kasih name, middleware dulu deh, middleware pertama out, artinya hanya orang yang sudah login saja bisa mengakses middleware. Kita buatkan pakai kurungnya aja ya, jadi out itu ya, lalu koma role titik 2. Nah, pengguna siapa yang bisa mengakses pengguna? Yang bisa mengakses pengguna sesuai dengan soal kita adalah di sini ya, hanya si admin. Oleh karena itu kita tulis dia admin. Nah, lalu tambahkan name. Bukan yang spesial, name aja. Name-nya itu adalah pengguna.index. Save. Dah, sip. Ingat name-nya apa? Name-nya adalah pengguna.index. Kita copy. Pada app Anda masih ingat di sini role admin, daftar pengguna, ahrefnya. Oh iya, masukkan root yang tadi kita copy. Dan sekarang kita paste dan kita save. Yuk kita coba lihat hasilnya seperti apa. Refresh dulu. Oh, apa ada salah tulis ya? Route, ada salah tulis di mana Bapak? Route di web kayaknya. Oh iya, maaf ya. Salahnya di mana nih? Salahnya Bapak harus titik koma 2 biji. Nah, ini baru benar. Sekarang Bapak klik daftar pengguna. Pastikan coba Anda lihat ke bawah sini nih, daerah sini ya. Saat kita bawa pointer kita ke arah daftar pengguna, dia akan mengalamatkan ke dalam UKKAPMT /pengguna. Klik daftar pengguna yang ada. Sekarang kita buat daftar penggunanya. Di mana ya Pak? Ya, saya sekali lagi mau ngecek pengguna controller kita. Ini pengguna controller kita ada di sini. Lalu ada indeksnya di sini. Ya, kita buat tabelnya deh. Kalau mau buat table, lalu kelasnya adalah table titik table condensed table bordered table hover. Jumlah row-nya, barisnya itu sementara Bapak buat TR-nya cukup 1 dulu. Lalu TD-nya TD-nya TH aja deh.
TH dulu. Oh sorry, TR nya enggak apa deh. TH nya itu pertama ada nama, nomor dulu deh, nomor lalu nama, email, setelah itu peran. 4 ya, 5. TR pertama adalah nomor, lalu nama, email, lalu di sini kita buat TLB aja ya, HP gitu. Di sini aksi, langsung tulis saja data gitu deh. Oke Pak, udah sip. Ini Pak, kopi aja sih. Lalu kita akan menampilkan data-datanya dalam bentuk table each, for each, buka kurung, variable data. Pak, variable data dapat dari mana? Variable data itu dapat dari sini. Bukan yang ini ya, tapi yang ini. Apapun yang berada tulis dalam sini akan Anda tuliskan juga dalam sini yang ditambah dengan simbol $. Sorry, data as variable saya mau simpelkan D aja gitu deh. Lalu apa akhiri dengan n for each. Nah, seperti itu. Pastikan for each selalu memiliki akhir dari for each, yaitu n for each. Pasti yang di atas. Ya, ini apa mau ganti dengan TH ini apa mau ganti dia dengan TD. Nomor ini apa ganti dengan variabel loop iteration. Name nama nih ganti dengan variabel D dapat dari mana Pak? D dapat dari sini, D name. Setelah itu variabel D lagi email, dan variabel D lagi variabel D. Saya mau pakai NIK apa itu ya, NIK apa TLP ya, HP. Ya udah, saya nggak pakai HP ini aja biar kecil teksnya. Mau Anda mau ngasih nggak apa-apa sih, tapi sementara saya mau gini aja biar singkat dulu. Save. Bapak mau lihat hasilnya. Oh, iteration salah. Oh, mungkin nggak pakai ini nih. Save F5. Ya, tuh ada tanya utama. Nah, ini kan lebih pendek nih, enak lihatnya. Tapi Pak, di sini campur Pak, ada admin, ada petugas, juga ada masyarakat. Bagaimana Pak biar bisa beda kan gitu? Bisa dong. Kita bisa memecah dia menjadi admin utama, nggak usah lah kali ya, mau nggak apa deh, buat admin utama, petugas utama, dan masyarakat. Kita akan buat ini dikecilkan dulu biar, nah ini pertama ganti dia menjadi apa ya, daftar pengguna si super admin gitu. Lalu Pak ini copy, Pak paste, dikecilkan. Ini adalah petugas, Pak pastekan lagi, ganti dia jadi masyarakat. Save F5. Ada nih, tinggal datanya kita ubah. Nah, pertama di dalam pengguna controller di sini kan ada nih datanya tampil seperti ini. Kita bisa ganti data-data ini menjadi data-data yang bisa pisah, jadi satu data admin, satu data petugas, satunya data masyarakat. Kita buat seperti itu. Nah, untuk cara membuatnya, what is this? Oke. Dengan menambahkan di sini data A untuk data admin, user, where, role. Ini apa hapus dulu ya biar Anda nggak bingung di sini. Sorry.
Siapa hapus dulu. Data A, ini data admin ya. Data A user where role is admin. Kita pakai get. Nah, titik koma. Ini data A. Lalu bagaimana Pak dengan data yang lain? B. Data ini petugas P, maka ganti dia dengan petugas. Waktunya lagi, paste lagi data P, data M, role is, ini tulis masyarakat. Nah, kita sudah punya data masing-masing, tinggal ini kita ubah saja. Data A, yaitu isinya adalah data A. Data A. Ini juga data A, Pak koma, ini copy, paste. Ini ganti dia dengan ganti dia data P dan data M. Data P dan data M. M-nya kecil, M-nya gede. Oke, save. Data M. Nah, kita sekarang punya data A, data P, data M. Kembali ke indeks. Pertama si admin. Admin ini kan kita akan isi dengan data-data si admin. Maka ini kita ganti dia dengan data A. Tambahkan A. Dah. Itu biarkan sama. Lalu untuk petugas data P. Ini kita P. Lanjut. Masyarakat data M, data D, M. Nah, jangan Anda coba dulu, pasti di error. Kenapa? Karena di sini masih D, sedangkan kita perlukan adalah D apa di sini DA, maka terganti dia dengan DA. Lakukan hal yang sama untuk petugas. Ini DP. Oh, ini juga DP. Apalagi di sini ada DM dan ini juga ada DM. Nah, save. Sekarang kita coba lihat hasilnya. Nah, di sini kan ternampil nih. Cuma admin semua, lalu nomor petugas aja, masyarakat aja. Ini jadi bisa kelihatan beda-bedanya. Itu kan? Sip. Dah sip. Sekarang kita akan buat tombol untuk ubah data dan hapus data. Ya, tapi kita buat tombol tambah dulu lah ya. Ya, tombol tambah dulu. Nah, untuk tombol tambah kita akan gunakan models. Silakan kita ke Google lagi. Bootstrap modal. Coba cari dari W3 School. Nah, ini ada nih P4 models nih. Oh, nanti modelnya kayak gini. Nah, gitu ya. Kita akan buat dia seperti itu. Copy yang mana Pak? Nih, copy aja nih example copy. Lalu kita akan pastekan di posisi sebelum admin setelah cut body. Paste. Save. Rapikan dulu. Jangan lupa di save ya. Sekarang kita coba lihat hasilnya seperti apa. Open modal. Nah, seperti itu. Nah, kita akan buat saat klik ini, kita bisa menambahkan pengguna baru. Ayo, mana dia tuh? Ini dia. Nih. Ini pertama kita ganti dulu tombolnya, bukan open modal tapi tambah pengguna baru. Save. Lihat hasilnya. Iya, tambah pengguna baru. Ini kan terganti lagi. Model heading kita ganti dengan tambah pengguna. Save. Dapat. Tinggal kita buat isinya apa ya, kita masukkan pertama. Anda masih ingat dengan register nggak ya? Yuk kita cari register ya. Register kita berada di views out register ini.
daripada kita capek-capek ngetik, kita copy aja. Copy apa? Copy aja nih dari form method post. Kita copy. Dar. Kita copy ya. Lalu kita pastekan di dalam modal body ini. Paste. Save. Yuk intip hasilnya seperti apa. Nah, ada tuh. Sudah ada. Nggak usah lagi ngisinya nanti. Udah ada lengkap, nama lengkap, alamat email, password, ulangi password, NK, sama nomor telepon dan tombol mendaftar. Ya, oke, lanjut. Nah, di sini yang Pak akan sedikit ulang. Pertama Pak akan ganti dia ini, di sini akan kita ganti nanti. Setelah itu apalagi kita ganti ya? Kayaknya nggak ada nih. Kuping aja. Oh, ukurannya Pak, ukuran kecil Pak. Untuk mengubah ukurannya si modal, ada modal kelas dialog, kita bisa ganti dengan modal LG kali ya. Mau nggak ya? Oh, ya agak gedean dikit tuh, cukup. Sudah bagus. Kita kecilkan dulu. Nah, udah siap, udah save. Tampil seperti ini. Nah, kita akan tambahkan suatu selection di sini. Kita akan memilih apakah dia sebagai admin, sebagai user biasa atau masyarakat, atau dia sebagai tugas. Nambahnya di mana Pak? Nambahnya tadi di form ini setelah TLP kok nggak salah. Ya, setelah TLP. Ini kita copy aja. Jadi kopinya dari form group ya. Paste. Ini kita ganti dia menjadi peran. Ini kita ganti dengan peran. Ini TLP kita ganti juga dengan peran. Name-nya juga kita ganti dengan peran. Error ini sebenarnya nggak perlu pakai sih. Tak apa dah. Peran. Nah, sayangnya peran kita bukan menggunakan input tipe teks, tapi select. Maka tulis select. Bapak mau buat select. Yang di dalamnya adalah option. Jumlahnya ada 3. Select name-nya adalah peran. ID-nya juga peran. Value yang pertama adalah admin. Ini admin. Lalu value yang kedua adalah petugas. Ini juga petugas. Di sini masyarakat. Ini juga masyarakat. Save. Intip yuk. Admin, tugas masyarakat. Tampilan jelek Pak. Oh, Pak lupa nambahkan kelas form control mendingan. Untuk ulangi password Bapak hapus aja karena nggak penting-penting amat. Nih, ulangi password nih ya, Bapak hapus biar nggak terlalu banyak yang diisi nanti. Ya, itu dia. Ketik nih, keren. Waduh kawan, waduh. Nah, isi kodenya apa? Kita singgah ke dulu pengguna. Kita buat sebuah method baru lagi. Namanya adalah tambah ya gitu. Ini ada isinya request, variable request. Isi ini apa? Isi ini enaknya Anda singgah ke register. Mana ya register control di out, register controller. Nah, kita copy ini sebenarnya. Nah, kemarin yang create itu kita copy, lalu kita pastekan di situ. Dan user ini, data ini akan kita ganti dia menjadi request. Samakan dia dengan yang ada di sini. Save.
Nika telepon. Nah, oke udah nih Pak. Nah, attach role-nya ini akan kita ganti menjadi variabel request peran. Artinya apapun yang dipilih pada saat register di sini, maka si user tersebut akan menjadi peran itu sendiri. Save. Sekarang kembalinya tinggal return redirect, tambahkan route. Nama rute yang akan kembali adalah pengguna indeks, titik koma, save. Tes yuk. Pak di refresh dulu. Oh belum Pak, belum selesai Pak, belum buat webnya. Iya, nama kita apa di sini? Nama metodenya adalah tambah. Maka di sini kita buat juga. Ini apa mau copy aja? Copy, paste di bawahnya. Pengguna di sini kita ganti dia pertama, ganti dia dengan post. Ini biarkan dia pengguna controller. Indeksnya kita ganti dengan apa yang kita buat tadi, tambah. Maka kita buat tambah. Ini biarkan out role pengguna terus dengan tambah. Oke tuh, sip tuh. Ingat nama rute kita adalah pengguna tambah. Jadi di sini di app blade, di index blade kita pada form itu, form method, form actionnya, rutenya kita ganti sesuaikan dengan yang tadi kita copy. Save, kita lihat hasilnya, refresh dulu, moga tidak ada error. Tambah pengguna baru, nama lengkap saya mau nambah petugas 2, emailnya petugas2hg.com, passwordnya 12345678890, NIK nya 97979799797, TLP nya 09808908. Dia adalah petugas. Mendaftar. Semoga tidak ada error. Oops, error hash not found. Oh iya, ada lupa Bapak di sini. Di sini kan ada hash ya. Maka kita tambahkan di atasnya itu juga use hash. Itu aja. Atau kalaupun nggak mau pakai hash ini, udah ada kok hash kita di sini, register. Oh sorry, bukan di register. Ininya kita copy aja nih, hashnya register, taruh simpan di dalam pengguna. Nah itu dia. Yuk kita refresh, kirim ulang. Tugas udah ada itu, sudah berhasil. Sekarang kita lihat si pengguna mana ya, dia tuh. Oh tutup tugas 2 udah ada. Di rekrut pengguna indeks. Sekali lagi nambah deh, aku menambahkan masyarakat. Nama lengkap saya Mas 1, Mas 2 hg.com, passwordnya 12345678890, NIK nya acak. Nomor teleponnya oke, dia adalah masyarakat. Daftar. Kenapa dia keluarnya begini ya? Kenapa dia keluar seperti ini? Kita coba perbaiki dia. Web kita pengguna indeks. Apa-nya salah ya? Apakah di sini? Oh iya, aduh, ini jangan return ada 2 ini, ada 2 biji returnnya. Return dalam suatu method kalau bisa cuma 1 ya. Jadi sini apa returnnya yang pertama Pak push, cuma tinggalkan 1. Ini seharusnya aman nih. Kalau nggak percaya, tambah petugas baru, tambah admin deh, admin 2, emailnya admin 2
@gmail.com, passwordnya tuh 2345678 aja, NIK-nya, TLP-nya. Jika admin daftar, dia akan betul sekali seperti itu. Nah, itu untuk menambah pengguna. Selanjutnya nanti kita akan buat untuk di sini ada hapus nanti sama edit atau ubah. Kita sudah berhasil membuat pengguna baru. Sekarang kita akan buat untuk hapus data dulu, karena hapus data jauh lebih simple dan lebih mudah dibuat. Kita buka dulu Visual Studio kita. Kita akan buat sebuah metode untuk menghapus. Nama metodenya kita buat nama hapus aja ya. Hapus ini adalah variabel ID. Setelah itu di kodenya adalah variabel hapus sama dengan insert, kedua find or fail variabel ID, koma, lalu variabel hapus itu kita delete ya, delete seperti itu. Dan kita return, kita pakai ini aja returnnya nih, copy dan paste. Pendek ya, hapus pendek karena fungsi kan cuma hapus. Kayak anda aja lah mau ngapus data tinggal tombol delete kan. Kita udah buat metodenya, yaitu metode hapus. Sekarang kita letakkan di sini, kita akan buat satu. Ini kita pakai get, penggunanya kita ganti dengan tambahkan hapus garis miring ID. Seperti itu. Pengguna controller kelas tambah, ini kita ganti dengan hapus, middleware-nya sama, pengguna ini kita hapus, misalnya hapus. Save. Ingat kita udah punya nama, namanya adalah pengguna hapus. Jangan ingat nanti ya, pengguna hapus, biar lupa copy. Sekarang pada bagian indeks yang apa ya, yang macam-macam table itu loh, mana dia? Nah ini dia, ini ya. Untuk admin kita buat seperti ini, href rutenya kita buat apa ya, seperti itu, koma, ID variabel da ID, tambahkan kelas btn danger, lalu tulis di sini hapus, itu aja. Nah, untuk si update kita akan sebenarnya buat yang sama, cuma rutenya saja beda. Ini kita copy, kita pastekan di sini juga, karena ini siapa, DP itu petugas, berarti ID DA ganti dengan DP. Data di sini juga kan kita ganti, ini DM berarti DA kita ganti dengan DM. Save. Sekarang kita coba eksekusi. Semoga tidak error. Ada hapus ya, saya akan menghapus admin 2. Hapus dan admin 2 sudah hilang. Itu untuk membuat hapus. Selanjutnya kita akan buat untuk edit. Untuk membuat edit, kita siapkan dulu sebuah file di dalam pengguna, folder pengguna. Nama filenya adalah edit.blade.net. Nah, enaknya sih kita bisa pakai ini, tapi kita cuma pakai bagian yang ininya aja nih, formnya aja nih. Nah, formnya ini sebenarnya kita hanya pakai. Namun sebelum itu kita copy dulu isi dari vendor Homeblade. Ini copy, taruh di edit, kita paste. Ini kita copy
copy, ini kita edit, ini kita paste. Nah, ini kita ganti edit data, kasih dia H1 kali ya, boleh deh, H4 edit data. Nah, seperti itu. Lalu kita kopikan indeks dari pengguna yang tadi saya janji formnya itu. Ini kita copy, lalu kita paste di dalam edit. Nah, kita paste seperti ini dan kita coba save. Coba kita lihat hasilnya. Belum ada hasilnya karena kita belum buat rute ya. Ya, kita buat rute dulu deh. Buat rute apa ini, Pak copy, dihapus tuh Pak copy, paste. Pengguna ini kita ganti pengguna aja gitu, pengguna garis miring edit ID. Ininya kita akan buat edit, bukan edit tapi edit ya, edit ini edit. Nah, kita akan buat satu lagi, pengguna edit, tapi ini bukan get tapi ini post pengguna edit. Ini biar kerja sama, ini ganti dengan proses edit. Editnya ini kita ganti dengan edit proses edit. Jadi ada dua ya untuk edit. Pertama kita siapkan dulu edit dan satunya lagi proses edit. Di mana fungsi yang pertama ini kita akan menampilkan halaman untuk pengeditan, dan ini kita lakukan proses pengeditan. Nah, kita coba dulu. Pertama kita akan masukkan dulu pengguna edit ini ke dalam indeks kita. Nah, ini mana data lagi tadi? Ini dia. Coba copy, paste. Ini rute bukan pengguna hapus ya, tapi pengguna edit. Ininya sama. Ini ganti dengan warning saja. Ini edit. Tinggal kita copy, paste. Kok salah paste ini? Enggak, di sini ya. Nah, di situ. Nah, rapi ya. Paste di sini, pengguna edit ini ganti dengan DP. Lalu di sini lagi paste ini DM ya, DM. Save, press. Tunggu edit. Coba kita edit sisi mas edit. Edit does not exist. Kenapa? Karena kita belum buat di pengguna controller. Yang kita buat baru si hapus. Yuk kita buat. Kita akan buat apa dulu ya? Kita buat edit dulu. Variable ID. Variable ID, kodenya ini sebenarnya kodenya kode hapus. Copy, paste, tapi nggak pakai delete. Nah, pakai delete biar tidak membingungkan. Ini kita ganti dengan data. Ininya ready recruit, bukan ready recruit kita pakai, tapi yang kita pakai adalah return view biasa. Return view. View kita adalah pengguna edit. Tambahkan widthnya adalah data, isi dengan variable data. Pak nggak pakai data A, data M, data P, enggak, karena kita mengedit satu orang. Cukup seperti ini sudah oke. Yuk refresh lagi. Nah, itu kan ada edit data. Sekarang bagaimana kita menampilkan isi data ini sesuai dengan orang yang kita klik tadi. Sebagai informasi, tadi ada mas, namanya mas. Kalau kita edit si mas,
seharusnya nama lengkapnya ada keluar namanya si Mas. Nah, kita buka edit black. Nah, ini saya terganti ya, bukan pengguna tambah, tapi pengguna proses edit. Pengguna edit ya, pengguna proses edit, koma ID sama dengan seperti ini, variable data ID, save. Oke, lanjut. Lalu pada halaman edit ini, pertama kita ganti, kita cari dulu si name ya, value sini jangan ada isi hotnet, tapi ganti dia menjadi variabel. Ups, kebanyakan pak, banyak ya, hapus. Ini variabel data name, ini email, variabel data email, save. Coba kita lihat dulu, betul nggak? Oh iya, password nggak mungkin ya, password nggak mungkin kita isi tampilkan, kan berbahaya nanti. Password biarkan. Lalu nik value, di sini kita buatkan value. Ada value pak, tambah dong value, variabel data nik, TLP juga sama, value, variabel data nik, save. Sekarang coba kita lihat, oh iya ada tuh, kok sama-sama ini, oh maaf ini TLP ya, kan ini juga TLP, save. Oke, nah sekarang si perannya, bagaimana peran? Di select itu ada namanya selected, jadi kita bisa buat dalam sini ini, ini aja, if langsung sambung dengan if, biar anda nggak lupa. If variabel data itu sama dengan variabel data has role admin, seperti itu, maka kita tulis dalamnya selected. Nah, tinggal anda copy, pastekan di petugas, pastekan di masyarakat, ganti nih petugas, ini masyarakat, save, refresh, masyarakat ya. Sekarang kalau kita mau membatalkannya bisa dari sini pak, daftar pengguna lagi. Tuh, coba cek ya lagi ya, misalnya petugas harusnya sini petugas, baik lagi pengguna ini, kalau kita bagi lagi si Mas, kita buat tombol back deh. Setelah tombol mendaftar di sini, tambahkan satu lagi button, copy, paste, bukan submit tapi bukan button juga, kita ganti dia dengan, tapi button boleh sih sebenarnya, kita pakai rute back aja gitu. Coba ya, tipe buttonnya kita ganti dia dengan A, nggak pakai tipe submit, tadi ganti dengan href. Ini bukan daftar tapi kembali batal, href. Coba kita route, mau nggak kalau tulis back gini ya, kalau pernah coba sih, press 5, salah, return backnya bukan seperti itu. Gimana kalau bapak tulisnya back aja gitu ya,
kita coba URL mana URL ya, URL titik 2 pas tulisannya previous gitu kan, previous itu nggak sih tulisan previous kayak gitu. Agak lupa, coba batal. Iya betul previous ya, edit lagi ya. Oh ya betul previous, jangan primary tapi kita ganti dengan warning. Save, batal ya, kembali edit. Oke sih Pak, sekarang kita buat fungsi untuk menyimpannya ya. Nah di sini sudah kita ubah, yaitu di proses edit. Pada pengguna controller kita sebenarnya mengcopy saja ini nanti, lalu kita akan buat dulu fungsi ya. Kita buat dulu fungsinya itu tadi apa ya namanya di web ya, saya lupa apa namanya. Proses edit proses edit ininya kita ganti dengan request variabel request, variabel ID. Nah kodenya kita pastekan yang ini, copy paste, itu dia. Dari proses edit, kode yang kita buat adalah pertama kita ambil ini dulu, ini copy, lalu kita pastekan di sini gitu ya, insert or file, lalu variabel hapus ini kita ganti dong dengan edit gitu. Baru variabel edit pertama adalah ini nih, name sama dengan request name, Pak copy, Pak paste. Nah koma variabel edit, lalu email sama dengan ini Pak copy lagi, paste email ya, koma. Nah di sini password kan, kalau seandainya dia tidak ingin mengganti password, misalnya dia tidak ingin mengganti password, kita apa namanya, kita tidak mengganti passwordnya juga, artinya kotak action itu kosong. Jadi kita buat if dulu, if variable request password itu ada, jika barang ini ada, maka kita akan lakukan variabel edit password ini, copy paste, koma. Tapi kalau nggak ada, kita bisa terus langsung ke ini. Kamu copy aja ini ya, copy paste, Pak ganti variabel this, kok tesi edit Pak, edit ini Pak hapus, berarti sama dengan ini koma, ini juga titik koma, ini sama dengan kurung 40, ada variabel edit panah. Nah lalu di sini variabel edit lagi, save dan tambahkan variabel edit sing roles kurung seperti itu, variabel request kurung siku lagi peran, titik koma, variabel. Udah cukup, tinggal kita return ini
copy dan pastenya di sini, save. Terakhir di edit blade, ada password tadi ya. Password ini jangan kita buat dia required. Nah, jadi biarkan dia boleh kosong. Yuk kita refresh, kita coba, semoga tidak ada error. Pak Mas ini Bapak akan jadi ganti dia dengan Mas admin itu. Admin. Passwordnya Pak kosongkan, nanti nggak mau berubah password. Perannya Pak jadikan di admin. Bentar. Oke, Mas admin sekarang udah posisi jadi admin dan Mas admin di masyarakat sudah hilang. Sekali lagi, Mas admin ini saya buang adminnya. Saya balikkan dia ke sebagai masyarakat. Sekarang dia di masyarakat, admin dia hilang. Nah, itu untuk membuat edit si pengguna. Nggak sangka udah daftar pengguna udah kelar, kita tinggal buat verifikasi dan validasi. Namun untuk membuat verifikasi dan validasi, kita pastikan dulu si masyarakat itu bisa membuat laporan. Nah, nanti kita login sebagai masyarakat dulu.